Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Semua Lelaki Sama Saja. Sebelumnya Hanum mau ucapin banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Suara tamparan, tangis mama, dan teriakan papa memaksa Vida berlari keluar kamarnya. Tapi terlambat, papa sudah lenyap di ruang tengah itu. Hanya ada mama yang masih terisak pilu. "Mah," Vida menyentuh bahu mama. "Papa lagi?" tanyanya sedih. Tanpa menunggu jawaban mama, Vida berlari keluar, berusaha menyusul papa. Tapi terlambat. Pegot papa sudah meluncur keluar halaman. Vida memandangnya dengan sorot mata benci. Dia kembali lagi ke dalam, menghampiri mamanya. Bahu mama masih naik turun oleh sisa tangisnya. "Mama, kalau mama sudah gak tahan hidup dengan papa, kenapa mesti mama paksa? Kenapa mama gak minta cerai saja?" Mama menatap Vida kaget. Disusutnya air mata yang hampir tiap malam membasahi pipinya. "Apa, Vi? Cerai? Tidak mungkin, Vi." Mama menggeleng keras. Bagaimana bisa terlintas ide gila itu di kepala Vida? Mama tidak ingin bercerai justru karena Vida, karena anak-anaknya. "Kenapa tidak, Mah? Karena mama terlalu cinta papa," tanya Vida sedikit kesal. "Karena mama sangat mencintaimu dan Mbak Alin," saut mama seraya mengusap lembut rambut Vida. Tangisnya telah berhenti sama sekali. Dia memang selalu bisa tenang bila berada dekat dengan Vida maupun Alin. Dan mama tidak ingin kedua putrinya yang manis-manis itu hidup menderita akibat perceraian orang tua mereka. Mama akan korbankan perasaannya demi mereka. Mama rela diperlakukan seperti apapun oleh papa asal mereka tetap bersatu dalam keluarga yang utuh. Mama gak mau kalian hidup dalam keluarga yang tidak lengkap. Mama tidak ingin kalian kehilangan kasih sayang papa. Sudah sejak lama kami kehilangan kasih sayang papa, Mah. Keberadaan papa di antara kita malah semakin terasa menyiksa. Papa hanya menyakiti mama saja. Vida tidak tahan melihat penderitaan mama, dan Vida juga tidak suka melihat papa tiap hari pulang larut malam. Mama mendesah. Mama gak berusaha tanya kemana saja papa tiap malam. Dan mama mau cerita ke Vida. Kenapa mama dan papa selalu bertengkar? Vida sudah cukup besar untuk mendengarkan semuanya, Mah. Mama percaya pada Vida, kan? Mama menatap wajah Vida. Iya, dia memang sudah besar, sudah hampir 18 tahun. Alin kakaknya malah sudah menginjak 20 tahun. Dan itu berarti mama sudah mulai tua dengan usianya yang mendekati 45-an. Tanpa sadar, wanita itu meraba wajahnya yang tak mulus lagi. Sudah ada kerut di sana. Pantas kalau papa berusaha pergi dan mencari wanita yang lebih muda dan lebih mulus. Dasar laki-laki. Berutuh hati mama geram. Dia sendiri tidak pernah berpikir untuk mencari lelaki lain yang lebih muda dan tampan. Di hatinya hanya ada suami dan anak-anaknya. Tapi suaminya, "Mah," Vida mengucapkan lengan mama seraya terisak. Mama meraih kepala Vida. "Vida harus pikirkan sekolah. Jangan memikirkan kemelut di rumah ini. Ini tanggung jawab mama dan papa," kata mama seraya merengkuh kepala Vida ke dalam dadanya. Vida tidak bicara apa-apa lagi. Mungkin mama tak ingin membagi penderitaannya. Padahal Vida ingin ikut merasakannya lebih dalam. Vida ingin membantu meringankan penderitaan mama. Selama ini, mama berusaha sabar. Selalu berusaha mengekang emosinya untuk tidak meledak-ledak. Itu semua dilakukan demi ketenangan rumah tangganya. Tapi wanita mana yang masih sanggup bersabar? Ketika suaminya datang ke rumah dengan seorang gadis cantik berusia 25 tahun yang diperkenalkan sebagai kekasihnya. Ini benar-benar gila. Benar-benar keterlaluan. Sampai-sampai mama terasa tulang belulangnya dipreteli hingga tubuhnya terasa lemas tanpa kekuatan. "Kalau mama tidak ingin kita cerai, izinkan kami menikah." Suara papa pelan tapi tandas. Mama yang sudah tidak mempunyai kekuatan lagi dan sudah terkulai di sofa berkata lirih, "Ceraikan aku." Suaranya tanpa nada. Tatapannya kosong, tak sanggup sebenarnya ia mengucapkan kata-kata itu. Ia tak ingin anak-anak kehilangan papanya. "Baiklah, kalau memang jalan itu yang menurutmu lebih baik," ucap papa lega. Dapat dibayangkan betapa besar hasratnya untuk menikahi gadis cantik di sampingnya. Hingga ia begitu tega meninggalkan istri dan anak-anaknya yang telah sekian lama hidup bersamanya.
asal anak-anak tetap bersamaku, pinta Mama lirik. Boleh, asal jangan kau telantarkan. Betapa tenang dan mantapnya ucapan Papa, seakan tindakannya itu benar. Mama kembali menahan nyeri di dadanya. Ia tak sanggup bicara dalam isak tangis yang begitu pilu. Sekalipun ia bicara, suaranya tak akan terdengar jelas karena sesak di dada yang menghimpitnya. Belum usai pembicaraan mereka, tiba-tiba Alin muncul di tengah-tengah mereka. Entah dari mana anak itu, pamitnya sih tadi mau ke rumah teman-temannya. Baru pulang, Lin, tegur Papa dengan suara tenang. Kenalkan dulu, Lin, ini Tante Utari, katanya seraya mengerling lembut pada kekasihnya. Alin melirik Tante Utari yang Papa sebut tadi, dan sepotong senyum yang hendak diberikannya pada wanita itu. Ditariknya kembali ketika telinganya menangkap suara Mama yang berisi kepiluan. Dia calon istri papamu. Mata Alin membeliak seperti melihat hantu. Ditatapnya Papa seolah ia tak percaya. Dan ketika laki-laki itu mengangguk, Alin menyambar pipi Tante Utari dengan tamparannya yang keras. Tak seorang pun menduga itu akan terjadi. Hingga Papa tidak keburu mencegah dan Tante Utari tidak sempat mengelak. Semuanya terjadi begitu cepat. Dan ketika mereka masih terkesima, tahu-tahu Alin menerjang Tante Utari, menarik rambutnya dan merenggutnya dengan kasar. Lalu dengan beringas, didorongnya tubuh wanita itu hingga telentang di sofa. Perempuan sundal, dia tuh malu, meluncurkan kata-kata pedas dari mulut Alin. Tangannya terus mencakar muka Tante Utari dan wanita itu berusaha menahan serangan-serangan Alin sebisanya. Hentikan Alin, teriak Papa seraya berusaha merenggut tubuh Alin yang menindih kekasihnya. Jangan gila begini, ditariknya lagi tubuh Alin agar menjauhi Tante Utari. Tenaga Papa memang lebih kuat ketimbang Alin, ditambah Tante Utari yang mendorong keras tubuhnya. Alin pun nyaris terlempar. Jangan bertindak memalukan Alin, bentak Papa. Papa yang memalukan, teriak Alin bercampur tangis. Mama berdiri dan Alin menghambur ke arahnya, memeluknya. Mama menangis. Tangis mereka tidak berhenti sampai Papa dan Tante Utari pergi meninggalkan keduanya. Alin tidak menyangka Papa yang dikagumi bisa bertindak segila itu. Terlalu mempesonakah Tante Utari hingga Papa nekat. Dan apa yang kurang pada diri Mama hingga Papa harus meninggalkannya. Betapa tak berprasangkanya Tante Utari tega menghancurkan keluarga ini. Kejam, terkutuk. Mama akan dimadu, tanya Alin kemudian setelah tangisnya meredah. Mama menggeleng pelan. Mama gak tahan lagi hidup dengan Papa. Alin setuju kalau Papa dan Mama harus cerai. Alin mengangguk perih. Betapa akan tertekan batinnya, betapa malunya ia pada teman-teman dan lingkungan di sekitarnya. Orang tuanya cerai, gosip, cemoohan, dan entah berita macam apa lagi yang akan menekan batinnya. Vida juga setuju, kata Mama singkat. Oh iya, Alin tidak melihat Vida. Kemana dia, Mah? Mama mendongak ke atas, ke kamar Vida. Dia masuk ketika Papa datang memperkenalkan wanita itu, saut Mama. Buru-buru Alin meninggalkan Mama. Ia berlari ke tangga. Dilompatinya anak tangga itu dua-dua sekaligus. Vida memang setengah nang Mama. Ia tidak meledak-ledak, tapi mengurung diri di dalam kamar juga bukan jalan keluar yang baik. Banyak hal yang bisa terjadi disebabkan karena sikap mengurung diri itu. Penyelewengan dan pengkhianatan Papa terhadap Mama memang terlalu pahit untuk ditelan sendiri. Vi, Alin mendorong pelan pintu kamar Vida. Pintu terkuak sedikit, tapi Alin lega. Isak Vida terdengar. Vi, Alin memanggilnya sekali lagi, sambil mendorong pintu kamar itu hingga terbuka lebar. Vida yang sedang telungkup di ranjang sambil sesegukan, kemudian bangkit dan menghambur ke dadanya. Mereka saling memeluk, saling menangis, dan menyatukan perasaan dukanya. Malam itu mereka tidur bertiga. Sepertinya mereka ingin terus bersama menanggung beban derita ini. Jam dinding di ruang tengah bertendang 11 kali. Tapi Alin tak pernah dapat memejamkan matanya. Baru pukul 11, mudah-mudahan Edwin belum tidur, katanya dalam hati. Alin bergerak bangkit. Pelan, ia ingin mengusik tidur Mama maupun Vida. Dengan berjingkat-jingkat, ia tinggalkan kamar, lalu tinggalkan rumah. Dengan mata sembab dan pipi terasa dingin dan basah, ia melangkah menyusuri trotoar. Tak dipedulikannya dingin yang menggigit tubuhnya. Tidak ia pedulikan pula rambutnya yang kusut dan berantakan. Belum pernah ia tampil begini ke tempat kos Edwin. Padahal biasanya, baru dengar namanya saja ia telah memoles pipinya, memerahi bibirnya dan menyisir rambutnya berulang-ulang, biar selalu kelihatan cantik dan rapi. Tapi malam ini, Alin,
Edwin tersentak ketika membuka pintu. "Ada apa, Lin?" tanya Edwin keheranan. Alin tidak menjawab, malah menghapur ke dadanya. Edwin memeluknya. "Ceritakan padaku," ujuk Edwin seraya membelai lembut rambut Alin. Alin tetap tak menjawab. Ia hanya terisak dan berusaha menenangkan diri dengan membuang tangisnya. Ia baru melepaskan pelukannya. Setelah merasa tentram atas kelembutan sikap Edwin, Edwin lalu membimbingnya ke kursi dan Alin pun duduk di sana. "Aku ambilkan minum dulu," kata Edwin seraya melangkah ke belakang. Belum lagi Edwin kembali, tiba-tiba Arga muncul. "Lin?" Tapa Arga agak heran. Belum pernah ia melihat Alin datang malam-malam begini dan wajahnya kusut itu. "Kenapa, Lin?" Selanjutnya penasaran. Alin menggeleng dan berusaha tersenyum, walau yang terlukis di bibirnya senyuman yang tidak enak untuk mata Arga. "Berantem dengan Edwin?" tanya Arga penasaran. Kembali Alin menggeleng pelan. "Bisa keluar dulu, Ar?" pinta Edwin yang datang dengan segelas air putih di tangannya. Dengan tatapan tak mengerti ke arah kedua temannya itu, Arga beranjak pergi, entah kemana. Mungkin ngungsi ke kamar Bian, atau malah tidur di sofa, di ruang tamu. Persetan dengan Arga, Alin punya persoalan yang tentunya amat berat untuk mereka pikirkan dan dipecahkan. Edwin menyodorkan gelas dalam genggamannya ke arah Alin. "Minum dulu, biar agak tenang," katanya lembut. Alin menurut, walau ia tidak ingin minum tegukan air putih itu sedikit. Dia tidak ingin mengecewakan Edwin. "Sekarang ceritalah," pinta Edwin pelan, tanpa memaksa. Alin menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya dengan keras, seolah dengan begitu ia dapat menghalau sesak yang menghimpit dadanya. "Papa akan menikah lagi, Ed." Suaranya terdengar serak-serak. "Apa?" Edwin nyaris lompat dari sisi tempat tidur yang didudukinya. Alin tertunduk murung. "Mama minta cerai karena tidak sudi di madu." Alin kembali terisak, dadanya kembali terasa nyeri. "Aku akan kehilangan papa." Edwin bangkit, mendekati Alin, diraihnya kepala gadis itu dan dibenamkannya di dadanya. "Kamu harus kuat," bujuk Edwin penuh kasih. Alin memeluk tubuh Edwin erat-erat. Ia ingin mendapatkan kekuatan, ia ingin terus berada dalam dekapan Edwin. Karena hanya dalam keadaan beginilah, ia dapat melupakan kepahitannya. Ia merasa tenang, hangat, dan tentram. Sudah 11:30, sudah larut. Tante Irma tidak akan membiarkan anak kosnya menyimpan gadis di kamarnya lewat tengah malam, bisik Edwin seraya mengendurkan dekapannya. "Tapi aku ingin bersamamu, Ed." Alin merintih sedih. "Kita akan bertemu lagi besok, sayang," bisik Edwin seraya mengecup lembut pipinya yang basah. "Tapi aku tidak ingin pulang. Kamu tidak ingin aku menangis sepanjang malam, kan?" Edwin meraih kembali tubuh kekasihnya dan memeluknya. "Tapi kamu tidak mungkin berada di sini terus," bujuknya. "Kamu bisa sembunyikan aku, kecuali kalau Tante Cosmo mengontrol kamarmu tengah malam. Tapi kurasa ia tidak akan melakukan itu." Belum selesai Alin meneruskan kata-katanya, tiba-tiba terdengar pintu kamar Edwin diketuk. Alin menjauhi Edwin. Lelaki itu melangkah ke pintu dan membukanya, lalu menyembul seraut wajah cantik dari balik pintu. Wajah Tante Irma, pemilik rumah yang barusan disebut Alin. Alin memang sering melihat tante cantik itu di sini, tapi ia tak pernah bertegur sapa kecuali senyum-senyum berbasa-basi. Tubuh wanita itu terlihat jelas dan utuh ketika Edwin membuka lebar pintu kamar. Cantik dan anggun, itu kesan yang Alin lihat pada dirinya. Usianya paling sekitar 35-an. Dan, astaga, gaun malamnya demikian tipis dan transparan, cukup jelas bagi Alin maupun Edwin melihat lekak-lekuk tubuhnya yang ramping dan seksi. Tak banyak lemak seperti layaknya tubuh wanita menjelang 40-an. Dia rajin senam tentunya. "Siapa dia, Ed?" Keluar suara lembut dari sela-sela bibirnya yang memerah dan basah. Malam-malam begini dia bersolek. "Ah, mungkin untuk suaminya," bisik Alin berusaha mengusir kecemburuan dalam hatinya. "Siapa gadis itu, Ed?" Dia mengulangi pertanyaan yang belum sempat dijawab Edwin. Dan suara itu, Alin seperti menangkap nada cemburu, bukan curiga atau perasaan wajar lainnya yang layak dimiliki oleh seorang pemilik rumah kos atau seorang ibu terhadap anaknya yang menjemukan seorang gadis di kamarnya. "Teman saya, Tante," saut Edwin sedikit gugup. "Apa katanya? Teman? Hanya teman?" Oh, Alin merasakan kepalanya kian berdenyut. Belum usai satu persoalan, kini persoalan lain menindih batinnya. Tapi, layakkah Edwin yang baik itu dicurigai?
Ada apa malam-malam datang sini? Apa ibumu tidak mencarimu? Tanya wanita itu pada Alin. Kamu juga, untuk apa malam-malam masuk ke kamar Edwin? Apa suamimu tidak mencarimu? Balas Alin berbisik dalam hatinya. Wanita itu menatap Alin. Matanya menyambar wajah Alin dengan sinarnya yang berkilat, membuat Alin mendadak merasa benci padanya. Saya akan segera mengantarnya pulang, Tante. Akhirnya Edwin yang menjawab. Pulang sendiri saja, datang sininya pun sendiri kan? Si Tante berkilah dengan sinis dan tanpa perasaan. Alin ingin muntah mendengarnya. Tapi benarkah suaranya memang sinis? Atau karena hati Alin yang memang sedang terbakar, hingga ia jadi curiga dan benci pada semua orang, termasuk Tante Irma yang jelas tidak ada sangkut pautnya dengan Tante Utari. Wanita itu melangkah gemulai meninggalkan kamar Edwin. Alin memandangnya hingga lenyap. Aku gak pernah melihat suaminya, Ed. Kata Alin ingin tahu. Gak punya, Edwin menggeleng. Gak punya, desis Alin sedikit kaget. Cemburunya kian pekat. Mudah-mudahan seleramu bukan tante-tante, ucap Alin pahit. Edwin tertawa. Tawanya terdengar sumbang, membuat Alin kian curiga. Tapi, Tuhan mudah-mudahan kecurigaan ini tidak terbukti. Alin tahu Edwin anak baik. Dan dia sudah kenal cowok itu sejak lama, hampir 2 tahun. Edwin membawa Alin keluar dari kamar dan kemudian keluar dari tempat kosnya. Aku tak ingin pulang, Ed. Alin mengikuti langkah-langkah Edwin dengan berat. Tapi setelah ketahuan Tante Irma tadi, tentunya kamu tidak ingin nekat nginep di sini kan? Dan lagi, Mama butuh kamu, Lin. Dalam keadaan seperti ini, kamu harus ada di sampingnya. Jangan bikin panik Mama. Jangan bikin susah Mama lagi. Kalau begitu kamu saja yang tidur di rumahku ya, pinta Alin tanpa berpikir lebih jauh lagi. Jangan memperkeruh suasana, Lin. Edwin meraih bahu Alin, lalu memeluknya. Mereka terus berjalan menembus malam yang dingin dan agak sunyi. Sudah tak banyak angkutan umum yang lewat, dan mereka memilih jalan kaki, karena jarak rumah kos Edwin dan rumah Alin hanya setengah kilometer lebih sedikit. Alin tidak segera masuk ketika mereka telah sampai di depan pintu rumahnya. Ed, aku benar-benar butuh kehadiranmu, ucap Alin dengan suara basah hampir tak terdengar. Kita ketemu lagi besok di kampus. Mungkin aku gak masuk. Jangan begitu, aku akan jemput kamu. Alin menatap Edwin, dan mata mereka bertemu. Edwin menyentuh lembut pipi Alin, lalu didekatkan wajahnya dan dikecupnya lembut bibir gadis itu. Sampai besok, ucapnya seraya menjauh. Alin mengangguk. Edwin membuka kamarnya, dan tempat tidurnya bukan Arga yang tergeletak di sana, tapi tubuh molek Tante Irma yang hanya berbalut gaun malam yang tipis. Edwin menggigit bibirnya. Sungguh, ia benci pemandangan itu, membosankan. Aku capek, Tante. Lalu Edwin seraya menyadarkan tubuh atletis ke daun pintu yang ditutupnya. Bibir basah dan mereka di tempat tidur itu terkuak, tersenyum menantang. Tapi Tante butuh kamu, desahnya. Mumpung Arga tidak tahu, lanjutnya. Di mana dia? Di sofa. Suatu saat dia akan tahu. Tante Irma menggeleng. Tidak akan pernah tahu. Percayalah pada Tante. Edwin masih berdiri mematung. Ayolah, Ed. Rengek Tante Irma seraya membuka kancing gaunnya. Edwin masih tak bergeming. Tapi sebagai laki-laki normal, dia tak bisa menahan gejolak di dadanya. Begitu melihat tubuh mulus Tante Irma yang terbuka lebar. 2 buah bukit di dadanya terlihat masih padat menantang, sehingga membuat napas Edwin terasa sesak. Seperti terhipnotis, Edwin melangkah, mendekati tubuh menggairahkan di atas ranjang itu. Dipejamkan matanya, lalu dibayangkannya Alin yang tergolek di tempat tidur itu. Dan ia tak kuasa mengekang nafsunya ketika jari lembut Tante Irma mengelus lehernya, membuka kancing dan kemejanya, dan merayapi dada bidangnya. Tangan Edwin malah berlaku sama. Ia membalas belayan Tante Irma lebih mesra. Dada wanita itu disentuhnya, dielusnya. Teruskan, Edwin, Tante sangat merindukanmu. Orang wanita itu dengan suara yang mendesah. Edwin mengulum bibirnya, memagutnya penuh gairah. Edwin, Tante Irma merintih nikmat. Edwin meloloskan gaun wanita itu hingga tubuhnya yang mulus tak lagi tertutup apa-apa. Edwin tersuruk, jatuh, terperosok ke dalam pesona Tante Irma. Dan itu bukanlah yang pertama, tapi telah berjalan hampir 1 tahun. Sejak Mama resmi bercerai, Vida jadi kian pemurung. Hari-harinya dihabiskan dengan mengurung diri di dalam kamar. Berbeda dengan Alin,
yang malah keluyuran entah kemana. Ia sering pergi dengan Edwin, dan hampir tiap hari ia pulang larut malam. Mereka tidak sadar bahwa menanggung kesedihan dengan cara seperti itu ternyata kian menyulitkan Mama. Mama jadi tidak punya siapa-siapa untuk diajak bicara. Tidak Vida yang selalu diam dan mengurung diri. Tidak juga Alin yang tiap hari ngelayap entah kemana. Mama jadi kian berat menanggung penderitaan ini. Kedua putrinya seakan tak lagi memperdulikannya. Untung ia masih punya sahabat, Tante Mimi. Lalu Tante Mimi memperkenalkannya pada seorang laki-laki. Om Ardi namanya. Statusnya duda, istrinya meninggal, dan kedua anak Om Ardi mendukung sekali hubungan mereka. Betapa terpukulnya Vida malam itu ketika Mama mengajak Om Ardi ke rumah. Siapa, Mah? Tanya Vida curiga. Teman Mama. Cuma teman, tanya Vida tak percaya. Vida pikir apa? Vida menatap Mama. Mudah-mudahan apa yang terlintas di kepala Vida hanya perasaan Vida. Mudah-mudahan mereka hanya berteman biasa. Orang tuanya pun tentunya butuh teman, butuh sahabat. Gak cuma Vida atau Mbak Alin saja yang harus punya. Tapi kenapa Mama harus memilih teman laki-laki? Tidakkah ada jalinan lain yang lebih istimewa dari sekedar teman? Vi, panggil Mama lembut. Mama gak bisa hidup sendiri di hari tua Mama. Mama butuh orang lain. Jadi, Mama mengangguk, seakan tahu kemana arah perkataan Vida. Suatu saat Vida akan pergi dari rumah ini, ikut suami Vida. Mbak Alin juga, dan Mama gak mungkin ikut sama-sama kalian. Untuk itu mungkin Mama akan hidup dengan Om Ardi. Vida setuju kan? Setuju. Setuju punya ayah tiri. Vida menggeleng keras. Ini merupakan guncangan lagi buat Vida. Setelah kejadian 4 bulan yang lalu. Kenapa Mama dan Papa hanya menyakiti Vida dengan kepentingan diri mereka sendiri? Kalau saja akan begini akhirnya, tentu Vida tak akan membiarkan mereka cerai. Tuhan, mungkinkah Vida akan menyaksikan kembali suatu perkawinan yang amat menyakitkan untuk disaksikan? Dulu pernikahan Papa dan Tante Utari, sekarang Mama. Kenapa mereka begitu egois? Kenapa tidak mereka pikirkan kesakitan yang harus ditanggung anak-anaknya? Mama jahat. Mama sama saja dengan Papa, teriak Vida keras. Mungkin Om Ardi yang berada di ruang tamu sana mendengar teriakannya, tapi Vida tidak peduli. Dengar, Vi. Tidak, salah Vida cepat. Vida harus mengerti Mama. Mama yang harus mengerti Vida. Mama egois. Vi, Vida benci Mama. Ucap Vida ketus seraya berlari, menaiki tangga menuju kamarnya. Vida menendang pintu, lalu masuk dan menutupnya kembali dengan kasar. Vida menyadarkan kepalanya pada daun pintu itu. Isak tangisnya terdengar memilukan. Vi, panggilan Mama terdengar halus. Dengan lemas, tubuh Vida melorot, duduk terkulai di atas karpet. Buka pintunya sayang, minta Mama lembut. Vida beringsut menjauhi pintu. Dengan hati-hati, Mama membukanya, lalu masuk menghampiri Vida. Mama membelai rambut Vida. Maafkan Vida, Ma. Vida tidak bermaksud kasar pada Mama, katanya seraya menjatuhkan kepalanya ke dada Mama. Tapi Vida tidak mau kehilangan Mama, lanjutnya dengan suara penuh isak tangis. Vida tidak akan pernah kehilangan Mama. Vida malah akan mendapat pengganti Papa yang telah pergi. Vida harus mengerti perasaan Mama. Atau Vida lebih senang melihat Mama menjadi selamanya. Gak enak jadi janda, Vi. Selalu dicurigai, selalu dicemooh. Vida ngerti itu kan? Gak akan dicurigai dan dihina kalau kita selalu baik, Ma. Mama tahu, tapi Mama gak bisa hidup sendiri. Mama gak sendiri. Suara Vida meninggi. Ada Vida kan, Ma? Ada Mbak Alin. Mbak Alin tidak punya banyak waktu untuk Mama. Dia lebih sering bersama Edwin daripada mendengarkan keluhan Mama. Dan suatu saat nanti, bila mereka telah resmi menikah, Edwin tentu akan membawanya pergi. Kan masih ada Vida, Ma. Vida juga sama. Kalau Vida sudah punya seorang yang istimewa di hati Vida, Vida juga akan pergi. Tidak, Ma. Tergaf Vida memotong. Bila Mama ingin Vida terus berada di samping Mama, Vida berjanji tidak akan punya siapa-siapa. Vida hanya milik Mama, dan Vida hanya akan hidup bersama Mama untuk selamanya. Mama menggeleng. Itu tidak boleh terjadi. Vida harus punya seseorang, seperti Mbak Alin punya Edwin. Dan Mama harus punya Om Ardi. Begitu. Mama mengangguk, dan hati Vida merintih kian pilu. Alin terbelalak mendengar berita itu. Gila, ini benar-benar gila. Vida masih terisak. Kita akan kehilangan lagi, Mbak. Desah Vida terdengar parau. Mbak gak bisa terima ini.
Kita harus dapat mengagalkan rencana Mama. Tapi mungkin hanya dengan cara itu Mama akan bahagia, Mbak. Alin menggeleng. Mbak lebih suka punya ibu tiri daripada ayah tiri. Kamu ingat berita yang kita baca beberapa hari lalu tentang kebejatan ayah tiri terhadap anaknya? Tanya Alin dengan mimik ngeri yang serius. Tapi kan gak semua begitu, Mbak. Vida percaya Mama tidak akan salah pilih. Vida yakin Mama telah mencari lelaki yang terbaik untuk menggantikan Papa. Tapi Mbak tetap gak suka sama Om Ardi. Apa kamu mulai menyukainya, Vi? Tidak akan pernah, geleng Vida. Kalau begitu kamu mau ikut Mbak? Kemana? Ke Papa. Mbak lebih suka hidup dengan Tante Utari daripada Om Ardi. Kalau Om Ardi macam-macam, Mbak gak akan kuat melawan. Tapi kalau Tante Utari, Mbak sudah bisa mengukur sampai di mana kekuatannya. Kami pernah berkelahi. Vida diam, meninggalkan Mama. Rasanya Vida tidak bisa. Vida sangat mencintai Mama dan Vida selalu ingin dekat dengannya. Tapi tinggal dengan Om Ardi, sangat sulit dibayangkan. Vida khawatir dengan berita tentang kebejatan ayah tiri terhadap anaknya yang barusan diingatkan Alin. Mau ikut apa enggak, Vi? Alin ingin memastikan setengah memaksa. Akhirnya Vida mengangguk perlahan. Ya memang harus pilih jalan itu. Malam ini, tanya Vida memastikan. Tidak, kita bilang Mama dulu. Mama tidak akan mengizinkan. Jadi kita minggat? Ya. Kapan? Besok, pagi-pagi sekali. Jangan terburu-buru. Kita usahakan dulu agar Mama menggagalkan perkawilannya. Kalau Mama bersikeras dengan rencananya, kita baru pergi. Vida setuju, saut Vida tegas. Alin melangkah ke cermin, merapikan rambut-rambutnya yang memoles wajahnya dengan make up tipis-tipis. Mau kemana lagi? Aku ingin ketemu Edwin. Mbak Alin selalu begitu, Mbak. Mbak sering tinggalkan Vida sendiri. Alin menghampiri adiknya. Tidak lagi setelah kita tinggal di rumah Papa. Mbak akan selalu dekat denganmu. Mbak akan menjagamu. Percayalah. Bisiknya seraya membelai sayang rambut Vida. Mbak pergi dulu ya. Pamit Alin. Mbak ingin pamit ke Edwin. Tegasnya. Pulang tengah malam lagi. Alin menggeleng. Mungkin pagi. Jawab Alin. Vida mengernyitkan keningnya. Apa? Mbak akan menginap di kos Edwin. Sautnya. Lalu segera keluar kamar, meninggalkan Vida yang masih terbengong-bengong. Masuk, Lin. Edwin mengajak ke dalam. Ada masalah lagi? Tanyanya ketika dilihat wajah gadisnya nampak murung. Mama akan menikah, ucap Alin terbatah. Edwin tersentak. Nah, mengapa begitu gencar hantaman itu menimpa Alin? Kamu harus kuat dan tabah, Lin. Alin menghempaskan tubuhnya yang lemas ke tempat tidur Edwin. Aku boleh tidur di sini malam ini. Edwin mengangguk. Arga sedang pulang ke Surabaya. Dia sendiri malam ini tanpa Tante Irma. Edwin tersadar dan mendadak panik. Bila Arga tidak ada, biasanya dia akan datang ke kamarnya. Bukan Edwin yang ke sana. Lalu apa yang akan terjadi bila di kamarnya ini ia melihat Alin tidur dengannya? Dan bagaimana reaksi Alin nanti bila sebaliknya? Ia melihat kehadiran Tante Irma di sini untuk tidur dengan Edwin, seperti malam-malam kemarin. Ada yang kamu pikirkan? Edwin menggeleng kian resah. Tidurlah, katanya dengan perasaan galau. Kamu takut kalau Tante Irma tahu aku ada di sini kan? Apa dia biasa mengontrolmu tiap tengah malam? Tanyanya sinis. Tentu saja tidak. Bila Edwin sedikit tergagap. Syukurlah, Edwin mendekatinya. Kamu pasti sudah ngantuk sekali. Katanya masih galau. Alin merebahkan tubuhnya dan Edwin menyelimutinya. Kamu sendiri tidur di mana? Tanya Alin. Di karpet. Tidak ingin tidur di sampingku. Alin sedikit heran pada Edwin. Aku tak ingin memanfaatkanmu. Saut Edwin tegas. Dia tak ingin mengotori Alin. Biarlah dia saja yang kotor. Alin tidak boleh tertular. Tidurlah di sisiku, Ed. Karena bila berada di sisimu, aku merasakan ketenangan. Edwin bergerak naik ke tempat tidur. Ia tak kuasa menolak keinginan kekasihnya. Lalu ia merebahkan tubuhnya di sisi Alin dan memeluknya. Kalau aku tidak berhasil mencegah perkawinan Mama, aku dan Vida nekat akan pergi dari rumah dan ikut Papa. Alin menceritakan niatnya. Dan kita tidak akan bisa bertemu lagi. Kenapa tidak? Rumah Papa kan gak terlalu jauh dari sini. Edwin membelai lembut rambut Alin, menyentuh bibirnya, lalu mengecup bibirnya penuh perasaan sayang. Bergejolak dada Edwin, tapi dia berusaha meredamnya. Ia teramat sangat mencintai Alin. Untuk itu, ia harus dapat mengendalikan dirinya. Ia tak boleh melakukan apa yang sering dilakukannya bersama Tante Irma terhadap Alin, kecuali kalau sudah resmi menikah. Dalam dekapan Edwin, Alin merasa hatinya tentram dan damai. Tanpa terasa ia pun tertidur, seakan telah melupakan segala beban yang menghimpit batinnya belakangan ini.
Edwin bergerak bangkit menjauhi tubuh Alin. Ada tugas yang harus dipenuhinya malam ini. Tante Irma tentu sudah menunggunya. Sebelum beranjak dari kamarnya, ia tatap sekali lagi wajah Alin yang cantik. Lalu diciuminya wajah itu seraya berbisik, "Aku mencintaimu, Alin." Dan ia pun melangkah keluar dengan perasaan berat. Didorongnya pelan pintu kamar Tante Irma, wanita cantik itu ternyata sudah tergolek pasrah di tempat tidurnya. Bagian bawah gaunnya dibiarkan tersingkap. Petisnya yang indah dan mulus terpampang telanjang. Edwin menelan ludahnya. Bibirnya yang merah merekah terkuak, menyapa Edwin dengan senyum manisnya. Edwin melangkah mendekat dan duduk di sisi Tante Irma. Tante Irma bangkit, mengelus pipi Edwin sesaat lalu beranjak turun dari tempat tidurnya. Dengan langkah yang lemah gemulai, ia menuju ke lemari. Dikeluarkannya sejumlah uang dan disodorkannya pada Edwin. "Ini untuk bayar kuliahmu, untuk beli buku, untuk makan dan keperluan lain. Cukup kan?" "Lebih dari cukup, bahkan pasti masih tersisa untuk ia kirim ke orang tuanya dan membayar sekolah adik-adiknya. Gak gampang cari duit di kota sekeras Jakarta ini, Ed. Tapi kamu beruntung, gak cuma uang yang kamu dapati, tapi segalanya, termasuk kepuasan tentunya. Iya kan?" Dia mengakhiri kalimatnya dengan derai tawa genit. Edwin berusaha tersenyum. "Kalau mama tahu kalau Alin tahu," kata hatinya perih. Rasanya berdosa tiba-tiba menyelimuti isi dadanya. "Saya ingin menghentikan ini, Tante," ucapnya dengan nada polos. Mata indah Tante Irma mengerjap tak percaya. "Kamu bosan?" tanya Tante Irma tetap tenang. "Saya hanya ingin mencari uang dengan cara yang lebih baik," gila Edwin. Tante Irma tersenyum. "Tidak gampang, tapi saya akan berusaha dan mungkin akan berhenti kuliah," jelas Edwin. "Berhenti kuliah? Lalu bagaimana kamu bisa meraih sukses di masa depan bila hanya mengandalkan ijazah SMA-mu? "Ah, sudahlah Ed, jangan pikirkan apapun," katanya lagi. Edwin terdiam. Edwin masih diam ketika Tante Irma mendekatinya. Lalu dia merapatkan tubuhnya ke tubuh Edwin. Dadanya yang menonjol hangat dan lembut. Merapat ke dada Edwin, aroma parfum yang menyengat hidung. Membusa napasnya yang menggelitik nafsu. Sungguh membuat Edwin tak berdaya. Dan tangan Edwin bergerak begitu saja, membuka kancing-kancing kemejanya sendiri. "Ayolah Edwin," rengek Tante Irma gak sabar, dan dengan agresif serta nafsu yang membara. Tangan halus wanita itu merayap meraba-raba bagian tubuh Edwin yang paling peka. "Edwin," desahnya. "Teruskan," bisik Tante Irma sewaktu merasakan bibirnya di kolom Edwin. "Jangan berhenti." Dan dia menggeliat memberi rangsangan. "Aku sangat mengagumimu." Edwin tidak berkata-kata, tapi ia berusaha memuaskan Tante Irma dan memuntaskan nafsunya sendiri yang telah bangkit. "Kamu begitu mengagumkan, Edwin," rayu Tante Irma lebih mesra. Edwin merebahkan tubuh wanita itu ke tempat tidur, lalu ditindihnya dan diberi tekanan-tekanan penuh nafsu. "Edwin," suara Tante Irma agak berbisik, dan mereka dengan perlahan berayun-ayun, memasuki dunia mimpi yang sangat indah. Tak terdengar lagi suara di antara keduanya, selain desah napas dan erangan keripatan. Alin terjaga dari tidurnya, karena merasakan tubuhnya sangat dingin. Betapa ia kecewa ketika tidak menemukan Edwin di sisinya. Kemana dia? Ke kamar kecil. Alin menunggu, tapi hampir 10 menit berlalu ia tak muncul juga. Barangkali pindah ke kamar teman-temannya, karena takut terjadi sesuatu di kamar ini. Edwin memang baik, lugu dan polos. Alin menarik selimutnya dan melorot agar dapat menutupi seluruh tubuhnya dari dingin malam ini. Ketika dilihatnya pintu kamar itu tak terkunci, ia jadi gelisah dan takut. Malah berpikir yang macam-macam. Jangan-jangan nanti ada salah seorang teman Edwin yang nekat masuk ke sini. Dan berpikir sampai ke situ, Alin segera bangkit. Ia turun dari tempat tidur, lalu menyeret sandalnya ke pintu dan keluar dengan jantung yang dak-dikduk. Ruangan di hadapannya sudah gelap. Tanpa menyalakan lampu, ia tetap berjalan dengan meraba-raba seperti orang buta. Alin terus melangkah, ia raba dinding di dekatnya, lalu ia raba pintu. Dan ia tahu itu kamar Bian dan Gino, tempat Edwin. Dengan ragu-ragu, ia dorong pintu kamar itu, tapi terkunci. Dan ketika ia menengok ke kamar depan yang terhalang oleh ruang tengah, ia agak kaget. Lampu 5 watt masih menyala di sana. Redup, kamar Tante Irma kah itu? Apa dia belum tidur? Dia berdiri mematung. Ada keinginan melangkahkan kakinya ke sana. Entah mengapa, padahal ia berpikir tidak mungkin Edwin lancang memasuki kamar itu. Sesaat ia ragu, tapi kemudian akhirnya ia mendekati juga kamar Tante Irma. Belum lagi langkahnya mencapai pintu, ia mendadak berhenti.
Ada suara-suara aneh, desah napas memburu, seperti napas seorang pelari maraton. Dan Masya Allah, hampir berhenti jantung Alin berdetak. Suara itu, ia kenal suara itu, suara Edwin. Dan suara desahan lainnya adalah, siapa lagi kalau bukan Tante Irma? Gila, desis Alin dengan tubuh gemetar. Dia penasaran, apa benar yang di kamar itu Edwin? Mau apa dia malam-malam begini? Bayar uang kosan? Atau bukankah Tante Irma menurut Edwin tak punya suami? Alin ingin tahu jawabannya. Dia melangkah lagi mendekati pintu. Dengan hati-hati ia mendorongnya. Dan astagfirullahaladzim, Alin mendesah perih dan Giris campur kaget. Tanpa tenaga ditutupnya kembali pintu kamar itu. Dan nampaknya dua tubuh telanjang di tempat tidur itu baru menyadari kehadirannya. Alin menyadarkan tubuhnya yang terasa lemas itu ke dinding. Matanya terpejam rapat. Dan di balik bulu matanya yang rebah, merembus butiran-butiran kristal yang kemudian membentuk anak sungai di pipinya yang halus. Alin, pintu di sampingnya terbuka. Edwin keluar dengan mengenakan selimut. Mendengar suara itu, Alin mendadak memiliki kekuatan untuk berlari. Alin, Edwin menangkap pergelangan tangannya, tapi Alin cepat berkelit. Alin, sekali lagi Edwin memanggilnya. Alin berlari, menabrak kursi-kursi di ruangan yang masih gelap itu. Ia hampir terjungkal, tapi ia tak peduli. Yang penting ia harus menghindari kedua makhluk yang bejat itu. Ketika ruangan mendadak terang, karena Tante Irma menyalakan lampu, Alin memburu ke pintu. Ia dorong kuat-kuat, tapi sia-sia, pintu terkunci. Mungkin suara mereka terlalu ribut. Hingga Bian dan Kindo yang entah sedang mimpi apa di kamarnya terbangun. Mereka berdiri tak mengerti di bingkai pintu melihat adegan di ruang tengah itu. Terheran-heran melihat Tante Irma dengan gaun malamnya yang acak-acakan. Bingung melihat Edwin yang hanya berselimut. Dan tak mengerti melihat Alin menangis menggedor-gedor pintu. Mereka, Gino dan Bian saling tatap tak mengerti, tapi tak saling bertanya, kecuali kembali masuk ke kamar dan terduduk bingung. Maafkan aku, Lin, ucap Edwin di sisi Alin. Alin tak menjawab, ia hanya menangis. Edwin meninju tembok keras, hingga tangannya terasa nyeri, tapi itu tidak dirasakan. Hatinya galau. Buka pintunya, kalau tidak aku akan berteriak, adik Alin keras. Tante Irma buru-buru masuk ke dalam kamarnya, lalu kembali dengan kunci di tangannya. Tante Irma memasukkan anak kunci ke lubangnya. Pintu terbuka. Keluarlah, sentak Tante Irma marah. Alin sempat menatap berang wajah Tante Irma sebelum ia melesat keluar. Alin. Edwin tak tinggal diam, ia mengejar Alin. Di halaman, Edwin berhasil meraih tubuh Alin. Alin berontak. Akhirnya tubuh mereka jatuh tersungkur, berguling-guling di atas rumput. Alin meronta dalam dekapan Edwin. Tapi tenaganya tak cukup kuat untuk melepaskan dekapan Edwin. Dengar, aku ingin bicara, Lin, pinta Edwin. Tidak, aku tak ingin mendengarkannya. Harus, Lin, agar kamu mengerti keadaanku. Alin menggeleng dengan perasaan luka. Dengarkan aku, Lin, rintih Edwin seraya sesegukan. Alin jijik dan benci ketika tiba-tiba Edwin merebahkan kepalanya di dada Alin. Ia ingin menyingkirkan tubuh Edwin jauh-jauh, tapi ia tak memiliki lagi kekuatan. Alin terkulai lemas dan membiarkan Edwin tetap begitu. Alin mendesah lirih, berupaya menyingkirkan sesak di dadanya, menepis perih yang menghipit batinnya. Edwin bergerak bangkit, peras meremas rambutnya sendiri dengan gelisah, lalu duduk terpungkur di atas rumput. Dingin yang menggerayangi tubuh telanjangnya tak lagi dipedulikannya. Ia hanya ingin Alin mengerti dirinya. Tapi mungkinkah? Sejak Papa meninggal, ucap Edwin tak peduli Alin sudi mendengarnya atau tidak. Keluarga kami kacau, Lin. Mama gak punya kerjaan karena tidak memiliki keterampilan apapun untuk menghidupi kami. Aku dan 3 orang adikku. Lalu aku nekat hingga tak kutolak keinginan Tante Irma untuk... Edwin menggantung kalimatnya. Kamu sudah lihat sendiri kan? Sambungnya setelah berhenti sebentar. Sikap Alin tidak berubah. Ia tetap benci, ia tetap jijik. Aku tidak ingin adik-adikku berhenti sekolah dan aku juga tidak ingin berhenti kuliah. Lanjutnya, hanya untuk itu kamu jual dirimu. Kalau semua mahasiswa dan remaja bermoral bejat sepertimu, negara ini akan hancur. Kamu terlalu tolong. Apa kamu pikir gak ada jalan lain selain itu? Pikirku gelap, Lin. Dan akan gelap selamanya bila tidak kamu hentikan. Aku akan berhenti demi kamu. Jangan demi aku. Itu akan sia-sia. Aku tidak akan lagi sudi denganmu. Alin, aku jijik. Alin bergegas berdiri dan berlari dalam remang lampu-lampu jalanan.
Alin menaikkan kakinya ke atas meja. Dipandanginya wajah Ersa di hadapannya. Kamu cantik, Er. Tentunya tidak sulit bagimu mencari uang dengan memanfaatkan kecantikanmu. Alin berkilah begitu, karena dia sudah tahu siapa Ersa. Ersa tersenyum. Kamu gak perlu berpikir tentang itu, dan jangan sekali-kali berniat untuk meniru jalan yang kutempuh. Saud Ersa yang dulu ngakunya cuma nyanyi di pub, tapi gak taunya biasa di booking om-om. Ajari aku cara mengait mereka, Er. Pinta Alin serius. Ersa melotot. Hei, kamu belum gila kan? Alin tersenyum dingin. Kalau Edwin saja bisa melakukan dengan tante-tante, kenapa aku nggak bisa melayani om-om? Desisnya tajam. Edwinmu yang baik dan lembut itu? Tanya Ersa seraya mendekatkan wajahnya ke wajah Alin. Dia tak lebih baik dari seorang gigolo, Er. Ersa menggeleng tak percaya. Aku melihatnya. Katanya ia lakukan itu untuk membiayakan kuliahnya dan sekolah adik-adiknya. Dunia sudah hampir kiamat nampaknya. Edwin yang Ersa kelas sebagai cowok yang baik, pendiam dan lembut ternyata. Kalau saja aku tidak melihat sendiri kejadiannya, tentu hatiku tidak akan seperti ini, Er. Ersa tak menyahut. Dia dapat merasakan betapa perih perasaan Alin. 4 bulan lalu Alin cerita tentang penyelewengan papanya. Lalu tentang perceraian kedua orang tuanya. Kemudian cerita tentang perkawinan mamanya. Dan sekarang, tentang Edwin yang gila. Kenapa Alin terus didera kemalangan? Ersa meraih sigaretnya yang terletak di meja dekat kaki Alin. Ia mengambilnya sebatang, lalu menyulutnya dan menghisapnya dalam-dalam. Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi sekarang, Er. Ketika papa dan mama melupakan aku dan Vida, aku gantungkan harapanku pada Edwin. Aku mencari ketenangan dalam cintanya, tapi aku gak nyangka kalau ternyata Edwin. Masih ada aku, Lin. Tapi apa kamu percaya padaku? Kamu sudah tahu profesiku kan? Aku tidak lebih baik dari Edwin, malah aku lebih bejat dari dia. Kenalkan aku pada langgananmu, kalau bisa yang seumur papaku dan masih punya keluarga, ujar Alin benar-benar nekat. Kamu pikir itu cara yang baik untuk melampiaskan kekesalanmu pada papa, mama, dan Edwin? Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dengan cara seperti itu. Jangan rusak dirimu sendiri, Lin. Kamu hanya akan menyesal kelak. Kalau kamu sedang ada masalah, datanglah padaku. Ceritakanlah segalanya. Aku janji akan membantumu. Aku sudah bosan cerita, Er. Aku harus melakukan sesuatu. Tapi tidak dengan cara menjerumuskan dirimu sendiri, Lin. Kamu pikir ada cara lain yang lebih baik? Ersa menggeleng. Entah. Katanya seraya menghembuskan asap rokoknya. Tapi kamu tidak boleh lupa. Kamu masih punya Vida. Vida harus kamu jaga. Kamu didik dan kamu beri contoh yang baik. Bicara sih memang gampang, Er. Semua orang juga bisa. Tapi bila kamu mengalami hal seperti aku, apa kamu bisa sebijaksana itu? Elsa tersenyum ketir. Mungkin Alin benar. Bicara memang gampang, tapi mempraktekannya. Elsa melirik jam di pergelangan tangannya. Sudah malam, Lin. Aku harus pergi. Ujarnya seraya bangkit dan melangkah menuju pintu. Alin pun bergegas bangkit mengiringi Elsa. Aku ikut, serunya. Tidak, Lin, cegah Elsa. Tapi Alin tetap memaksa. Dengan dandanan yang lain dari biasanya, Alin duduk di kursi paling sudut. Dia memang sering datang ke sini, tapi bersama Edwin. Dan untuk jogging, melepas segala masalah. Bukan untuk tujuan gila seperti malam ini. Musik yang hingar-bingar, asap rokok yang menyesakkan dada, dan lampu yang kadang redup dan remang-remang adalah hal yang bisa terjadi di dalam diskotik. Dan diskotik bukanlah tempat asing bagi Alin. Tapi malam ini, kenapa segalanya terasa begitu aneh, begitu meresahkan. Alin merasa asing di tengah-tengah keramaian. Ersa, entah sudah kemana dia, padahal tadi mereka masuk bareng-bareng. Seorang lelaki setengah baya menghampirinya, kemudian duduk di sisinya dengan senyum yang mendebarkan jantung. Alin kan? Sapanya ramah. Alin tersentak. Dia kenal Alin. Dia menyeringai lagi, menyebalkan. Kamu tahu? Tanya Alin heran. Ersa yang kasih tahu. Alin teman Ersa kan? Iya. Alin baru tersadar ia duduk di sisi memang tengah menunggu seseorang yang akan diperkenalkan Ersa padanya. Dan badut jelek inikah orangnya? Kok minumannya masih utuh? Tangannya seraya melirik gelas yang masih penuh di hadapan Alin. Alin memang tidak biasa minum minuman beralkohol. Dia bisa pusing, tapi tidak mungkin ia memesan soft drink. Oh, rokok. Om yang Alin tidak tahu namanya itu menyodorkan sebungkus rokok padanya. Alin meraihnya sebatang, menyelipkan di bibir. Ia ingin menghapus rasa dan kekalutannya dengan merokok. Ersa bilang rokok bisa membantu. Saya Darmo.
Ucap lelaki itu seraya menyalakan sipilnya dan menyulutkan rokok Alin. Alin mengisap rokok putih rasa mentol itu dengan jantung masih berdetak kacau. Ia tak berani mengisapnya dalam-dalam, takut batuk. Kamu cantik sekali, Alin. Om Darmo menatap wajah Alin lekat-lekat, lalu meraih jari jemari Alin yang lembut dan meremasnya dengan mesra. Alin gemetar. Sanggupkah ia menjalani hidup dengan cara seperti ini? Om Darmo mendekatkan wajahnya ke wajah Alin, namun Alin bergerak bangkit. Alin, seru Om Darmo tak mengerti. Aku akan pulang. Apa ada yang salah pada saya, Alin? Tanya Om Darmo tambah tak mengerti. Alin tak peduli pada kata-kata Om Darmo. Pada orang-orang di sekelilingnya, ia tak bisa, tak sanggup melakukan itu. Ia berdiri menuju pintu tanpa menoleh sedikit pun. Alin jalan sendiri ke plaza, keluar masuk toko tanpa membeli apa-apa. Dia memang tidak niat berbelanja. Dia hanya ingin jalan, ingin menghilangkan keresahan di hatinya. Biasanya kalau sudah capek jalan, dia akan lelah dan mengantuk, lalu tidur dan ia akan lupa pada masalah yang menjangkau hatinya. Dia melangkah keluar dari gedung itu. Baru beberapa langkah, kakinya terhenti. Di halaman parkir dia melihat seseorang yang menarik perhatiannya. Seorang lelaki seumuran papa, seumur Om Darmo juga. Wajahnya yang keras masih terlihat tampan walau usianya Alin perkirakan menjelang 50-an. Mata elangnya yang kelam menukik lembut ke manik mata Alin. Ramah tapi tetap bersahaja. Alin tersenyum manis ke arahnya. Alin yakin istri lelaki itu tentu sangat mencintainya, dan anak-anaknya tentu bangga memiliki papa seperti itu. Seperti Alin yang dulu kagum pada papa, tapi Tante Utari merampasnya. Tante Utari, disebutnya nama itu dalam hati. Perih kembali menampar-nampar hatinya. Inginnya ia membalas dendam dengan berlaku sama seperti Tante Utari. Tapi dapatkah? Apa lelaki itu pun selemah papa? Lelaki itu membalas senyum Alin sekilas tanpa menghilangkan kewibawaannya, dan dia membuka pintu mobilnya, masuk lalu menghidupkan mesin. Alin bergerak mendekat. Ikut dong Om, bentanya tanpa ragu. Lelaki di dalam BMW hitam itu terpana sesaat. Alin memamerkan senyum paling manis yang pernah dimilikinya. Boleh kan Om? Suaranya terdengar sangat lembut, seperti yang pernah diajari Ersa. Kamu memang mau kemana? Tanya lelaki itu. Kemana saja terserah Om, sahut Alin manja. Saya akan pulang. Saya ikut, rengek Alin semakin nekat. Dia tersenyum. Ikut, bagaimana istri dan anak-anaknya melihat ia pulang membawa seorang gadis cantik. Boleh ya Om. Alin kembali merayu dengan sikap manja yang dibuat-buat. Di luar dugaan, lelaki itu mengangguk dan membukakan pintu di sebelah kirinya. Masuk. Suaranya tetap tenang tanpa menghilangkan kewibawaannya. Terima kasih. Suara Alin gemetar. Benarkah ia mencoba membenamkan diri ke dunia itu? Dunia milik Ersa, milik Edwin dan juga Tante Utari. BMW hitam itu meluncur tenang. Kamu biasa begini? Tanya lelaki itu. Maksud Om? Masa gak ngerti? Om juga biasa begini. Maksudmu? Masa gak ngerti? Gila Alin meniru gaya Om tadi. Keduanya tertawa. Alin sampai kaget ia bisa tertawa lepas. Bagaimana bisa? Ia sedang gundah. Ia sedang kacau setengah mati, tapi bersama lelaki yang tidak dikenalnya dia malah tertawa. Siapa namamu? Tanya lelaki itu kemudian. Alin Om, panggil saya Om Pras. Om Pras. Alin mengulang nama itu dalam hatinya. Kamu sering ikut lelaki yang tidak kamu kenalin. Suaranya lembut, tidak menyakitkan telinga Alin. Dia mengulangi pertanyaannya yang tidak terjawab barusan. Baru kali ini Om, sahut Alin jujur. Om sendiri? Alin balik tanya. Sama. Baru kali ini Om berani mengajak seorang gadis. Om Pras tidak mengerti kenapa ia tak bisa menolak ketika Alin merengek ingin ikut. Bukan karena Alin cantik, tapi karena ia melihat betapa mata Alin kuyu dan haus akan kasih sayang. Remaja-remaja nekat seperti Alin, biasanya seorang anak yang frustasi, yang broken home, dan mencari jalan keluar dengan caranya sendiri. Tidak peduli cara itu baik atau malah merusak, dan mereka biasanya berasal dari keluarga kalangan menengah ke atas, yang orang tuanya sibuk bisnis, sibuk dengan karirnya, pokoknya super sibuk dengan segala kesibukannya, hingga anak-anak yang jadi korbannya. Atau ada kemungkinan lain, Alin berasal dari keluarga kekurangan yang tidak tahan melihat kemewahan teman-teman di sekitarnya. Ia iri, ia ingin saingin mereka, tapi tak cukup memiliki modal untuk melakukannya. Ekonomi keluarganya tidak mendukung, akhirnya ia tempuh jalan nekat ini, merayu om-om yang siap merogoh koceknya, dengan imbalan yang tentu saja memuaskan si Om. Om Pras prihatin. Untungnya dia tidak mempunyai anak gadis sebesar Alin, dan kalaupun punya,
Dia pasti tahu bagaimana cara mendidik mereka. Dan Alin, Om Pras melirik wajah Alin sekilas. Penampilannya begitu sederhana, hanya dengan jeans bellet dan t-shirt lusuh seluruh wajahnya. Ia nampak capek dan lelah, putar-putar toko tanpa membawa apapun yang berhasil ia beli. Tentunya, perkiraan yang terakhir tadi tepat untuk Alin. Dia pasti lelah melihat baju-baju bagus yang menggoda hatinya. Tapi isi kantongnya tak cukup untuk memiliki apapun yang terpampang di sana. Om Pras mendadak ibah. Alin ingin minum. Tanya Om Pras tiba-tiba. Alin menggeleng. Lapar. Alin menggeleng lagi. Kita ke McDonald. Alin gak lapar, Om. Habis, kita mau kemana? Alin pasti gak bakal tega nekat ikut ke rumah Om. Tante Utari pernah nekat ikut papa Alin ke rumah. Ia kelepasan bicara, tapi ia tidak menyesal. Hatinya malah lega, walau mungkin ia bercerita bukan pada orang yang tepat. Tante Utari, siapa dia? Kekasih papa yang merampas kebahagiaan kami. Saya benci dia, Om. Dan kamu lakukan ini pada Om untuk membalas dendam. Balas dendam? Iya, Om Pras benar. Tapi tepatnya pada lelaki sebaik Om Pras. Benar kan? Kamu ingin merusak keluarga Om dengan caramu. Kamu ingin keluarga lain yang memiliki nasib sama dengan nasib keluargamu. Alin menggeleng, berusaha menyangkal. Tidak, Om. Aku hanya butuh seseorang yang dapat mengerti aku. Tegas dia. Kalau hanya untuk itu, kamu punya banyak teman kan? Aku hanya ingin, Om. Aku ingin menemukan kembali kasih sayang papa yang hilang pada Om. Om mau kan? Om bersedia menjadi temanku kan? Aku butuh tempat aman yang mengadukan segala kepenatan batinku, Om. Om Pras tak menjawab. Perasaan ibanya pada gadis itu kian dalam. Ingin rasanya ia mempelai Alin. Tapi, Om Pras khawatir kewibawaannya akan hilang di mata Alin. Om Pras menginjak rem, menghentikan mobilnya. Rumah Om sudah dekat. Alin turun ya. Alin tidak berniat merusak keluarga Om seperti Tante Utari kan? Alin menggeleng. Walau tidak seiring dengan hatinya. Kita masih bisa bertemu lagi kan, Om? Tanyanya penuh harap. Mudah-mudahan. Harus, Om. Om Pras menatap mata sayu Alin penuh ibah, dan dia mengangguk begitu saja. Di mana, Om? Di tempat kita bertemu barusan. Gimana? Oke, saut Alin semangat. Besok. Iya. Pukul berapa, Om? Om Pras berpikir sebentar, lalu katanya. Gimana kalau 7:30? Malam? Iya. Om gak dicariin istri dan anak-anak, Om? Jam segitu istri Om biasanya belum pulang. Dia juga sibuk bisnis kayak Om. Sibuk? Ini tentu menyenangkan. Alin akan punya banyak peluang untuk merampas Om Pras dari keluarganya. Alin memandang wajah Om Pras dan wajah itu dilihatnya murung. Anak-anak Om? Om cuma punya 1 orang anak, laki-laki. Mungkin umurnya sekitar 1 atau 2 tahun di bawahmu. Sudah kelas 3 SMU sekarang. Dia anak baik. Om bangga padanya. Melihat orang tuanya sibuk, ia tidak bertingkah dengan alasan kurang perhatian dan kasih sayang. Tapi malah ikut sibuk dengan berbagai kegiatan di sekolah dan di luar sekolah. Wajahnya kembali ceria ketika bercerita tentang putra tunggalnya. Om tentu bahagia sekali, komentar Alin. Ya, Om sangat bahagia. Om bangga memiliki mereka. Kapan-kapan Alin ingin datang ke sana, merusak kebahagiaan gitu. Oke, sekarang Alin turun, perintah Om Pras halus. Alin bergerak turun. Sampai besok, Om, ucapnya seraya menutup kembali pintu mobil Om Pras. Alin memasukkan pizza ke mulutnya. Om Pras memandangnya dengan senyum lembut. Alin senang bila berada dekat Om. Om suka Alin? Tanya Alin setelah pizza di mulutnya masuk ke perut. Siapa yang tidak suka kamu, Alin? Kamu cantik. Om suka Alin? Alin mengulangi pertanyaannya yang tidak dijawab. Iya, Om suka kamu, saut Om Pras mantap. Alin tersenyum senang. Sudah makan ya? Atau mau pesan apa lagi? Tanya Om Pras kemudian. Sudah kok, Om. Sudah penuh nih perut, saut Alin seraya mengelus perut di balik bajunya. Baiklah, kita keluar ya. Alin mengangguk. Setelah membayar yang mereka makan, Om Pras mengajak Alin keluar dari Pizza Hut di Jalan Tamrin itu. Kita kemana? Tanya Om Pras ketika mereka telah berada di dalam BMW-nya. Terserah Om, kemana juga Alin mau. Alin menyadarkan kepalanya ke dada Om Pras. Om, Alin ingin menghilangkan keresahan ini. Lanjutnya, Om Pras mengelus rambut Alin penuh kasih. Dan ketika wajah gadis itu mendongak, Om Pras tak mampu menahan diri untuk tidak mengecup bibirnya yang terkuak merangsang. Ciuman itu memang tak sepanas ciuman Edwin, tapi dada Alin bergetar, dadanya mengalir cepat. Om, Alin mendesah, memanggil lelaki itu. Om Pras melepaskan ciumannya. Om antar kamu pulang.
kata Om Pras seraya menghidupkan BMW-nya. Tidak Om, di rumah Mama mengundang anak-anak suaminya untuk makan malam bersama. Lalu kenapa kamu malah ingin pergi? Kamu tahu, itu mengecewakan mamamu. Mama juga selalu mengecewakan Alin. Tapi kamu harus pulang. Tidak baik melawan orang tua. Bila Om Pras bersikeras. Menyesal Alin pernah memberitahu Om Pras alamat rumahnya. Dan BMW itu benar-benar berhenti di depan rumah pagar rumahnya. Kamu harus turun. Kalau tidak, Om tidak akan menemui lagi. Om, Alin menatap Om Pras dengan melas. Om Pras meraih kepala Alin lalu merengkuhnya. Om sayang kamu, kita akan ketemu lagi. Percayalah, tapi kamu gak boleh lupa. Mama juga membutuhkanmu. Turunlah dan hadiri acara mamamu. Alin mengangguk. Demi Om, ucapnya lirih. Lalu setelah Om Pras mencium keningnya dan melepaskan dekapannya, Alin pun membuka pintu di sampingnya lalu melompat turun. Setelah mobil itu meluncur, meninggalkan Alin yang memandanginya sedih. Sebuah ide gila muncul di kepala Alin. Ketika sebuah taksi lewat di depannya, Alin menghentikannya, membuka pintu dan masuk. Ikuti mobil di depan itu, Pak. Taruhnya setelah duduk di belakang Pak sopir. Dengan gentar, Alin memandangi rumah besar di hadapannya. Akankah ia masuk ke sana? Alin memang ingin tahu seperti apa keadaan keluarga Om Pras. Dan Alin ingin sekali kenal dengan orang-orang yang dicintai Om Pras. Ingin sekali melihat wajah-wajah mereka, istri dan anak Om Pras. Alin melangkah lebih dekat ke pintu pagar. Dan dengan hati berdebar, ia tekan bel kuat-kuat. Cari siapa, Non? Tanya seorang lelaki muda penjaga pintu rumah itu. Saya mau ketemu Om Pras, sautnya terbata. Beliau ada? Lelaki itu mengangguk. Ada? Mari silahkan, katanya ramah setelah membukakan pintu. Alin tersenyum. Ia lalu melangkah dengan hati yang galau. Ia kian ragu, detak jantungnya sulit ditenangkan. Duh, untuk apa ia kesini? Apa ini bukan tindakan yang memalukan? Apa ini tidak akan mengecewakan Om Pras? Lalu bagaimana pula reaksi istri lelaki itu? Tidakkah ia akan curiga? Gerutu di hatinya. Pikiran Alin kian galau ketika pintu rumah itu terbuka. Seorang wanita sebaya dengan Mama menyambutnya. Wanita itu tampak begitu cantik. Ia ramah dan lembut. Alin yakin Om Pras sangat mencintainya. Dan tentunya mereka selalu hidup tenang dan tentram di istana yang megah ini. Tapi sekarang, akankah Alin merusak kedamaian itu dengan tega setelah keluarganya sendiri hancur? Selamat malam Tante, sapa Alin dengan bibir gemetar. Wanita itu dengan senyumnya yang lembut keibuan membalas sapaannya ramah. Selamat malam, cari siapa Di? Cari. Alin meremas-remas jemarinya sendiri dengan gusar. Ia ragu menyebut nama Om Pras. Oh, kalau saja ia kenal nama anak mereka, tentu nama itu yang akan disebutnya. Tapi, cari siapa? Suaranya terdengar tegas, tapi nadanya tetap lembut. Tuhan, hati Alin kian tak karuan. Alin malah ingin sekali berlari dan pergi dari situ. Tapi, Alin kaget. Om Pras tiba-tiba muncul dari dalam. Ada apa kamu kesini, Alin? Tanya Om Pras terkejut. Papa kenal dia? Siapa dia, Pak? Tanya istrinya lebih heran. Om Pras gugup. Wajahnya tampak merah. Istri Om Pras yang sudah hafal pada kebiasaan Om Pras yang selalu tenang menjadi curiga. Wanita itu memandang Alin dan Om Pras bergantian. Saya sudah duga, kamu memang berubah akhir-akhir ini, Pak. Katanya tetap dengan suara tenang, tapi gemetar, berisi emosi yang menggelak namun tertahan. Maafkan saya, Tante, ucap Alin menimpali. Mestinya ia diam dan bersikap seolah tidak berdosa agar kecurigaan wanita itu tidak memuncak. Tapi Alin lepas kendali diri. Ia bingung sekali. Tak tahu apa yang harus diucapkannya. Saya tidak bermaksud merusak kebahagiaan keluarga Tante. Lanjutnya dengan kalimat yang Alin sendiri gak mengerti maksudnya. Jadi gadis ini penyebabnya. Tuding wanita itu pada Om Pras dengan senyum sinis, tanpa menanggapi kata-kata Alin. Hampir pecah rasanya kepala Om Pras kenapa Alin harus kesini. Kenapa gadis itu ngomong yang gak karuan begitu? Kenapa dia sendiri jadi gugup? Apa benar-benar Alin mau membalas dendam atas kehancuran keluarganya? Apa dia harus melemparkan gadis itu jauh-jauh dari sini? Tapi, ia tentu tidak akan tega setelah mendengarkan keluhnya yang menyedihkan. Gadis itu butuh kasih sayang, butuh perlindungan. Mama sadar, Mama selalu sibuk, dan tentunya Papa butuh wanita lain untuk... Emosi wanita itu mulai meledak. Dengar, potong Om Pras seraya meraih tangan istrinya. Papa, Mama tidak mau dengar apapun alasan Papa. Ceraikan saya sekarang juga. Jerit wanita itu tak tahan lagi seraya berusaha melepaskan cekalan suaminya. Seorang remaja cowok, mungkin sebaya Vida, berlari-lari ruang dalam. Ada apa, Mah? Tanyanya keheranan. Lihat,
pacar papamu datang ke sini." Putra Om Pras yang berwajah mirip papanya itu menatap Alin dengan wajah dingin. "Pelacur, perempuan calang," makinya pada Alin. Rahangnya terkatup rapat dan mengerang. Tunjungnya terkepal tapi ia tak memukul Alin. Dia juga tak berusaha menenangkan mamanya yang histeris. Sementara Alin sendiri sudah siap tempur bila cowok teman itu menyerangnya. Tapi Alin lega, lelaki itu tidak mendekatinya, melainkan berlari meninggalkan mereka, keluar rumah, dan sebentar kemudian terdengar deru mobil menjauhi halaman. Dia meleset pergi. Istri Om Pras menangis, lalu pergi ke kamar meninggalkan mereka. "Kamu gila, Alin." Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.